Pernah nggak sih lo lagi duduk santai, lagi scrolling sosial media mungkin ya, atau lagi nonton YouTube, terus terpintas di timeline lo, orang-orang yang seusia sama lo, dia sudah punya mungkin mobil, udah punya rumah, terus pamer pencapaian lah, kulitnya glowing, good looking. Intinya lo melihat dia tuh hidup kayak sempurna banget gitu kan. Dan lo mikir, hidup gue gini-gini aja. Padahal tadinya lu sebenarnya baik-baik aja. Cuman karena lu melihat pencapaian orang lain yang lewat di timeline internet atau timeline sosial media lah. Akhirnya mood lu jadi anjlok parah. Nah, fenomena itu tuh punya satu nama, yaitu iri. Mari kita bahas. Menariknya, iri atau rasa iri itu tuh bukan cuma emosi, akan tetapi itu tuh mekanisme psikologi yang manusiawi lah. Rasa iri adalah emosi sosial yang muncul ketika seseorang merasa kurang beruntung atau tertinggal dibandingkan orang lain, terutama dalam hal status, pencapaian, kekayaan, atau kayak perhatian. Iri itu bukan hanya tentang menginginkan apa yang orang lain miliki, tetapi rasa tidak nyaman yang datang setelah kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain yang pada akhirnya kita menganggap bahwa diri kita lebih rendah. Fenomena ini tuh semakin kuat di era media sosial sekarang. Seseorang bisa melihat kehidupan orang lain yang lebih mewah, yang lebih penuh dengan pencapaian, sehingga memicu rasa kompetitif, kecemburuan, dan bahkan merasa kalah. Iri adalah sinyal bahwa ada kesenjangan antara apa yang kita miliki dan apa yang kita inginkan, sehingga sering diarahkan untuk memotivasi diri, tetapi bisa juga menghancurkan kepercayaan diri. Menurut Leon Festinger tahun 1954, manusia secara default menggunakan orang lain sebagai cerminan psikologis untuk memahami siapa diri mereka, seberapa baik mereka, dan apakah mereka sudah termasuk ke level aman di kehidupan sosial. Dan ini adalah proses yang berjalan tanpa kita sadari. Mengapa kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Festinger menjelaskan bahwa manusia tidak punya alat ukur internal untuk mengetahui kualitas diri. Kita tidak punya indikator absolut untuk menilai apakah kita udah cukup sukses, cukup tampan, cukup kaya, atau cukup bahagia. Oleh karena itu, kita menggunakan orang lain untuk mengukur standar itu, yang jatuhnya tuh jadi standar eksternal lah. Mungkin di sini gue akan ngasih beberapa contoh kecil aja lah ya. Kita tahu apakah kita sukses hanya ketika kita melihat orang lain seusia kita sudah beli rumah. Kita merasa kurang good looking karena kita melihat orang lain yang jauh lebih good looking. Kita merasa tertinggal jauh hanya karena kita melihat orang-orang yang tadinya tuh mulai di garis start yang sama dengan kita gitu loh. Kayak mungkin dia satu SMA sama kita atau satu universitas sama kita, tapi mereka tuh melangkah jauh di atas kita. So jadi di sini gue bakal ngasih beberapa poin apa sih hal yang memicu rasa iri. Upward social comparison. Ini adalah jenis perbandingan yang paling mematikan. Yaitu ketika kamu melihat orang-orang yang di atas terus gitu loh, kayak mereka yang di atas status itu di atas lu gitu, kayak mereka yang lebih tampan, mereka yang lebih kaya, mereka yang lebih sukses, mereka yang lebih, pokoknya lebih lah, selalu melihat orang yang lebih dari lu gitu. Dan secara nggak langsung otak kita tuh menilai bahwa itu adalah ancaman status. Dalam studi neuroscience, rasa iri mengaktifkan bagian otak bernama anterior cingulate cortex atau disingkat ACC, bagian otak yang memproses social pain, rasa sakit sosial. Makanya iri itu beneran sakit, dan yang paling gak enak adalah otak kita tuh melakukan hal ini secara tidak disadari gitu. Jadi otak kita tuh tidak memberikan sinyal untuk kita mengambil keputusan. Jadi rasa iri ini datang tanpa izin gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang kita ingin lakukan itu sebenarnya otak kita memerlukan proses untuk pengambilan keputusan. Kayak apa yang mau lu lakukan besok atau apa yang ingin lu lakukan selanjutnya. Nah, otak kita tuh ada proses untuk mengambil keputusan. Sedangkan ya rasa iri ini tuh datang tanpa izin gitu loh, kayak tanpa otak lu harus mengambil keputusan, jadi tiba-tiba datang iri aja gitu. Sedangkan rasa iri itu muncul milidetik, jadi kayak langsung gitu loh tanpa adanya izin. Kemudian yang kedua adalah rasa iri ini tuh muncul tanpa kita sadari. Dan yang terakhir muncul bahkan ketika kita nggak mau gitu loh. Contoh singkatnya tuh mungkin gini ya, kayak ketika lu lagi buka sosial media atau melihat satu video, nah secara nggak langsung cuma dari satu referensi video otak lu tuh langsung membandingkan, dia hidupnya lebih enak ya dari gua, ya gue kalah. Nah kadang karena rasa iri ini muncul tanpa adanya kendali dari kita, diperparah dengan maraknya beberapa konten di sosial media gitu yang menunjukkan kehidupan orang yang jauh di atas kita. Lalu kenapa sih sosial media itu sangat berpengaruh terhadap rasa iri kita? Iri itu bukan fenomena baru.
Dari zaman dulu manusia udah membandingkan diri ya. Tapi bedanya adalah dulu kita tuh membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita, kayak keluarga, teman, atau warga-warga yang ada di kampung tempat kita tinggal atau di perumahan tempat kita tinggal gitu loh. Jadi kita hanya membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Sedangkan sekarang dengan maraknya sosial media, mau gak mau lah ya, akhirnya diri kita membandingkan diri kita dengan orang-orang di seluruh dunia gitu loh. Hanya melalui satu genggaman handphone. Karena begini ya, kehidupan yang kita lihat di sosial media itu hanyalah highlight dari kehidupan orang lain. Orang-orang tuh cuma nampilin kayak mereka liburan, mereka makan makanan enak, mereka pamer pencapaian, proses glow up gitu loh. Itu hanya highlight dari beberapa kehidupan orang lain, tapi mereka tuh tidak menampilkan fase di mana mereka tuh sedang gagal, sedang capek, sedang frustasi, sedang ada keributan, atau bahkan sampai masalah finansial gitu. Itu tuh hal-hal yang tidak ditampilkan. Sedangkan kita membandingkan behind the scene hidup kita dengan best momennya orang lain gitu loh. Itu tuh gak apple to apple untuk dibandingin. Ya jelas kalah lah. Intinya kalau kamu terus-terusan membandingkan diri kamu dengan best momennya orang lain, ya lama-lama akan timbul di kepala lo sebuah ilusi yang mengatakan bahwa hidup yang sedang lo jalani sekarang itu salah gitu. Dan pada akhirnya standar pun jadi berubah. Hanya karena satu ilusi yang dulunya lo syukuri sekarang jadi merasa kurang. Yang dulunya lo banggain sekarang jadi merasa lebih kecil. Ya intinya akan muncul hal-hal yang membuat diri lo pesimis hanya karena satu ilusi ketika lo membandingkan behind the scene hidup lo dengan best momennya orang lain gitu loh. Nah akan tetapi di sini gue pengen ngambil sudut pandang lain ya. Iri itu nggak selamanya buruk. Jadi sebenarnya ada dua jenis iri lah ya. Ada iri positif sama iri negatif gitu. Mungkin iri positif yang gue maksud adalah rasa iri yang membuat lu jadi termotivasi gitu loh. Kayak dia bisa, gue juga bisa lah. Ya iri sih ngelihat dia. Tapi itu bisa jadi satu cambukan atau satu bensin lah buat gue. Nah itu termasuk iri yang positif. Nah rasa iri yang positif ini tuh bisa mendorong lu untuk bisa bekerja lebih keras, belajar lebih rajin. Ya intinya iri yang positif ini membantu lu atau mendorong lu untuk berprogres jauh lebih baik lah. Yang kedua ya lawan katanya positif ya, negatif ya, iri yang negatif gitu. Nah sebenarnya iri yang negatif ini tuh iri yang merusak jatuhnya. Contohnya kayak gue gak suka dia sukses gitu loh. Itu kan iri yang jatuhnya udah jadi crab mentality lah. Gue harap dia gagal gitu. Ya atau minimal gue lebih baik daripada dia gitu. In a negative way. Nah biasanya rasa iri yang negatif ini bisa muncul karena adanya self pressure atau social pressure yang tinggi banget gitu. Nah efek dari iri negatif ini tuh bisa menciptakan suatu kebencian, terus konflik, atau bahkan bisa menciptakan toxic kompetitif ya. Nah rasa iri yang negatif ini yang sebenarnya tuh mengganggu orang-orang yang merasa mentalnya terganggu hanya karena iri gitu loh. Mungkin selanjutnya tuh kehidupan sosial gue atau beberapa teman-teman gue tuh suka curhat ke gue tentang rasa iri mereka gitu loh. Kenapa orang-orang sekarang atau generasi sekarang itu gampang banget iri. Jadi di sini gue udah ada beberapa poin yang gue tulis. Yang pertama mungkin ekspektasi sosial yang meningkat lah ya. Mungkin untuk generasi-generasi sebelum gue yang sekarang mungkin udah jadi orang tua, itu tuh pada masanya usia 20 fokusnya untuk bertahan hidup gitu loh. Sedangkan sekarang ada standar yang tidak tertulis sebenarnya yang tadi gue bilang lah, sebenarnya itu standar ilusi. Ada satu standar yang dibuat seolah-olah kayak lu umur 20 harus udah punya 1M gitu. Umur 20 harus udah punya rumah, umur 20 udah sehat secara finansial gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah munculnya fenomena paparan kesuksesan palsu di sosial media. Banyak lah beberapa orang tuh yang di sosial media menunjukkan kehidupan yang jauh sangat berbeda dengan kehidupan aslinya gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah self worth atau kita menempatkan atau menilai diri kita ini worth it atau tidak itu berdasarkan validasi dari sosial gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah munculnya satu fenomena, bukan fenomena ya, kayak perlombaan lah gitu ya. Siapa yang hidupnya sukses lebih cepat gitu loh. Padahal di kasusnya beberapa kehidupan orang lain, kecepatan itu bukanlah kualitas. Nah jadi di sini waktunya ini ya, gue menceritakan pengalaman gue ataupun pengalaman orang-orang di sekitar gue. Jadi gue tuh ada satu, gue bisa bilang dia mentor gue, tapi partner kerja. Ya intinya gitu, intinya partner kerjanya gue yang umurnya tuh jauh lebih tua daripada gue. Satu hari tuh gue ngobrol sama beliau, beliau cerita sama gue, umur gue sama lo kan beda 20 tahun. Gue waktu di umur lo itu pernah ngobrol sama teman gue, kata dia. Dia ngobrol kalau cita-citanya dia adalah gue ingin punya istri yang cantik,
gue pengen punya anak-anak yang baik dan dan well educated. Dan yang terakhir, gue tuh pengen punya waktu untuk bermain game gitu. Akhirnya gue memutuskan kerja keras lah selama 20 tahun. Dan sekarang setiap gue ngobrol sama dia tuh terlalu sering terlihat pusing lah ya. Sampai akhirnya kita berada di satu obrolan yang menarik banget. Gue ngomong ke dia gini, bang, mimpi lo tuh apa sih sebenarnya? Di situ dia merenung lumayan lama lah. Sampai akhirnya dia ngomong gini, Mal, pertanyaan lo itu sebenarnya ringan, tapi dalam banget. Karena kenapa? Ternyata sekarang dia tuh sedang menjalani hidup yang dulu dia mimpikan gitu loh. Dia kerja di industri game. Dia punya istri yang cantik ya menurut dia, karena cantik tuh relatif lah ya. Dia punya 2 anak yang menurut gua well educated banget gitu loh untuk di usianya. Akhirnya dari kisahnya dia, gue tuh menangkap satu kesimpulan bahwasannya lu tuh bukan ketinggalan gitu. Akan tetapi referensi yang masuk ke otak lu itu bertambah. Mungkin ini penutupannya lah ya. Mungkin kamu yang hari ini adalah wujud terkabulnya doa yang dulu senantiasa kamu panjatkan untuk diberikan yang terbaik dalam hidup kamu. Ya intinya rasa iri itu manusiawi lah. Setiap orang pasti merasakannya, nggak ada yang kebal dari rasa iri lah. Pintar-pintar kita untuk mengelola rasa iri itu. Karena sebenarnya iri itu salah satu bentuk emosi sebenarnya. Yang pada akhirnya ini tuh bisa jadi bensin atau bisa jadi racun buat kita. Jika kalian ingin membandingkan diri kalian, bandingkanlah diri kalian yang sekarang dengan diri kalian yang kemarin. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang-orang di sekitar kalian atau teman-teman kalian yang di internet lah. Ya mungkin segitu dulu video dari gue. Seperti biasa, di sini gue tidak punya niatan untuk mengajari atau menggurui. Tapi jika ada value baik atau poin baik di video ini yang bisa kalian ambil, ya mudah-mudahan bermanfaat lah ya buat kalian. Oke, see you in next video. Gue Akmal, pamit undur diri.